Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya King Arthur Gang Alvarez dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Departemen Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, kelas jaringan komputer B. Di sini saya akan mengerjakan pengayaan studi kasus yang telah diberikan menggunakan software Kisco, di mana kita akan mempelajari terkait protokol lapisan link dan network dan juga lapisan protokol pada lapisan transport dan application. Latar belakang. Aktivitas ini mempelajari proses perjalanan PDU protokol data unit dari satu node ke node yang lain. Seluruh perangkat sudah dikonfigurasi kecuali PC atau laptop DHCP. Anda akan memperoleh informasi PDU dalam mode simulasi dan jawablah serangkaian pertanyaan berdasarkan informasi PDU tersebut. Sebelum memulai, pastikan seluruh indikator berwarna hijau dengan menekan tombol fast forward time dengan ikon double segitiga yang terletak di kiri bawah berulang kali. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa semua indikator semua di sini berwarna hijau. Lalu kita masuk ke bagian 1, mempelajari protokol berlapisan link, ARP, dan lapisan network ICMP. Sebagian 1, mempelajari ARP request, ARP replay, tabel ARP, dan tabel alamat MAC dalam satu jaringan. Langkah 1, membuat ARP request dengan PC 0 static ke server DHCP Filcom. Untuk A, klik PC static dan buka command prompt pada tab desktop. Ketikkan ARPD untuk menghapus tabel ARP pada PC 0 static. ARPD. Ketikkan ARPA untuk melihat tabel ARP pada PC static. Karena pada langkah B, tabel ARP telah dihapus, maka tampilan tabel ARP saat ini adalah kosong. Tabel ARP digunakan untuk memetakan antara alamat IP dengan alamat MAC suatu interface. Tampilkan juga tabel ARP server DHCP Filcom. P A. Lalu kita masuk ke langkah D. Klik SW Filcom dan buka CLI dan ketikkan perintah show MAC address table untuk menampilkan tabel alamat MAC yang tersimpan di SW Filcom. Tabel alamat MAC berfungsi untuk memetakan antara alamat MAC tujuan terhadap port atau interface switch yang terhubung. Perhatikan isi tabel alamat MAC tersebut masih kosong. Apabila ada alamat MAC dari interface F0 router UB, maka data tersebut diperoleh karena paket CDP. Oke, kita buka SW Filcom. Lalu kita tekan buka CLI. Lalu kita ketik show MAC. Ya, karena di sini sudah ada tabel sudah terisi, maka data tersebut ini diperoleh karena paket CDP. Nih. Oke, kita lanjut ke yang E. Masuk ke dalam mode simulation dengan menekan tombol simulation yang terletak di kanan bawah. Tekan tombol show all none untuk menghapus seluruh filter dengan memastikan nilai pada event list filter adalah none. Oke, kita klik simulation. Tekan tombol show all none untuk menghapus seluruh filter. Dan memastikan nilai pada event list ini adalah none. Untuk melihat PDU yang akan dipelajari, maka tekan tombol Edit Filters. Kemudian pilih ARP dan ICMP pada tab IPv4. Oke, kita close. Buka kembali command prompt pada PC 0 static.
dan ketikkan ping 10.10.10.10 yang merupakan alamat IP dari server DHCP Filkom untuk menguji koneksi antar node tersebut. Dua PDU akan dihasilkan yaitu ARP dan ICMP. Paket ICMP request dihasilkan karena perintah ping. Oke, kita ketik dulu 10, 10, 10, 10. Paket ICMP berjalan di layer 3. Layer 3 merupakan lapisan network yang memerlukan alamat IP sebagai komunikasinya sehingga diperlukan alamat IP asal dan tujuan. Oke, di sini ya sudah terlihat bahwa ada paket ICMP dan ARP. Nih, lihat di sini juga. Berapa alamat asal PDU ICMP tersebut? Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Untuk ICMP, alamat IP-nya 10.10.10.1. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Alamat IP tersebut didapat dari dirinya sendiri. Untuk nomor 2, berapa alamat IP tujuan dari PDU ICMP tersebut? Untuk alamat IP tujuannya itu 10.10.10.10 yang didapat dari melakukan ping 10.10.10 ke server DHCP Filkom. Karena paket ICMP akan dikirimkan, maka terjadi proses enkapsulasi sehingga setelah dari layer 3 diteruskan ke layer 2. Layer 2 merupakan lapisan link yang memerlukan alamat MAC sebagai komunikasinya, sehingga diperlukan alamat MAC asal dan tujuan. Uh, di sini di layer 2 ya sudah terlihat. Untuk pertanyaan pertama, berapa alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan? Alamat MAC yang seharusnya dicantumkan itu 0001 9766 C470 yang merupakan alamat MAC dari PC 0 static yang merupakan PC yang mengirimkan paketnya. Alamat MAC itu didapat dari dirinya sendiri. Berapa alamat MAC tujuan yang seharusnya dicantumkan dan apa hubungannya dengan tabel ARP? Di sini masih tertulis FFF untuk alamat MAC-nya yang seharusnya dicantumkan itu terdapat pada tabel pengalamatan 002 4A5B 6A80. Hubungannya dengan tabel ARP adalah untuk mendapatkan alamat MAC tujuan yang diperlukan paket ICMP. Paket ICMP tidak dapat melengkapi pada layer 2 karena alamat MAC tujuan belum diketahui. Hal ini dapat dilihat dari tabel ARP yang dimiliki PC0 static berdasarkan langkah C, bahwa tabel ARP PC static masih kosong. Kita lihat yang ARP ya. Karena alamat IP server DHCP Filkom belum terpetakan di tabel ARP basis 0 static, maka basis 0 static akan mengirimkan paket ARP request secara broadcast di dalam jaringan yang sama untuk mendapatkan alamat MAC tujuan. Buka PDU ARP dan lihat tabel outliers. Paket ARP berjalan di layer 2 yang mana paket ini berisi alamat MAC asal tujuan serta alamat asal tujuan. Catat informasi yang ada pada layer 2. ARP. Pada tabel ARP berjalan di layer 2. Berapa alamat MAC asal dari PDU ARP tersebut dan dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Alamat asalnya C470 yang merupakan alamat MAC dari PC 0 static diperoleh dari dirinya sendiri.
Nomor dua, berapa alamat MAC tujuan dari PDWRP tersebut? Apa maksud dari alamat MAC tujuan tersebut? Alamat tujuannya masih FFF. Arti dari FFF adalah MAC broadcast yang mana jika dikirimkan semua PC ke dalam satu jaringan itu, semuanya harus menerima paket itu kecuali yang mengirimkan. Jadi perangkat yang terhubung ke switch Vilcom ini akan menerima paket dari PC 0 statik. Nomor 3. Berapa alamat IP asal dari PDWRP tersebut? Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Alamat asalnya itu 10, 10, 10, 11. Alamat IP tersebut diperoleh dari PC 0 statik atau dari dirinya sendiri. Nomor 4, berapa alamat IP tujuan dari PDWRP tersebut? Dan dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Untuk alamat tujuannya itu 10, 10, 10. Alamat IP tersebut diperoleh dari server DHCP Vilcom yang diperoleh dari paket ICMP yang dikirimkan. Lanjut ke langkah K, klik tombol capture forward sekali. PDWRP bergerak ke SW Vilcom, sedangkan PDW SMP akan disembunyikan karena menunggu hasil dari ARP replay. Dalam hal ini, paket ICMP bukan benar-benar hilang, namun hanya tidak ditampilkan oleh siswa paket tracer agar tidak membingungkan ketika belajar pengiriman paket ARP. Oke, kita klik tombol capture forward. Ya, sudah terlihat bergerak ke SW Vilcom. Bawa kembali CLI pada SW Vilcom dan ketikkan kembali perintah show MAC address. Perhatikan kembali isi tabel alamat MAC tersebut. SW Vilcom, lalu buka CLI, kita ketikkan kembali show MAC. Show MAC. Berapa data yang tersimpan di tabel alamat MAC tersebut? Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Data yang tersimpan itu masih 2. Sebenarnya ada perubahan. Walaupun dari awal tidak kosong, tapi pada saat kita mencoba langkah sebelumnya, kita sudah mendapatkan 2 MAC address. Beserta portnya yang mana paket tersebut diperoleh dari router UP dan juga PC0 static. Nomor 2, perhatikan kolom MAC address dan ports. Perangkat mana saja yang memiliki alamat MAC tersebut. Dan mengapa nilai pada kolom port seperti itu? Jika ada alamat MAC dari interface F0 router UB, maka cek kembali langkah D terkait paket CDP. Jadi nomor 2 itu C470 merupakan alamat dari PC0 static dan 1201 merupakan alamat MAC dari router UB. Nih. Mengapa dalam nilai pada port kolom port seperti itu? Jadi dia akan mengirimkan PC0 static sebagai pengirim dan juga router UB yang bukan end device-nya. Buka PDWRP yang ada di SW Vilcom. Perhatikan tabel in layers dan catat nilai port pada layer 1 dan alamat MAC asal pada layer 2 bandingkan dengan keterangan tersebut terhadap langkah L2. Oke, di sini kita buka PDWRP yang ada di SW Vilcom. Perhatikan tabel in layers dan mencatat nilai ports pada layer 1. Dan alamat MAC asal pada layer 2 dibanding. Kenapa ini merupakan dua identitas yang sama dari PC0 static. Jadi PC0 static ini memiliki Fast Ethernet 01 dan juga MAC address dengan kode 4 digit di belakangnya itu C470. Buka PDWRP yang ada di SW Vilcom, perhatikan pada tabel outliers dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut, mengapa demikian? MAC tujuannya ini masih FFF untuk layer 2 karena masih bersifat broadcast dan layer 1 untuk tujuannya ini portnya F2, 3, 4, 5, dan 6. Hal tersebut dikarenakan kode FFF tadi adalah MAC broadcast. Maka otomatis dia akan mengirimkan paket tersebut ke semua tujuan yang ada di dalam satu jaringan di switch Vilcom.
Diketahui bahwa FE2345 dan 6 merupakan semua jaringan terhubung ke switch Wilcom, kecuali FE1 yang merupakan pengirim paket PDU-ARP. Klik tombol Capture Forward sekali lagi untuk memindahkan PDU-ARP ke perangkat berikutnya. Berapa banyak duplikasi PDU-ARP yang dihasilkan oleh SW Wilcom dan mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Di sini paket duplikasinya itu ada 5 yang dihasilkan. Mengapa demikian? Karena alamat MAC tadi mempunyai alamat MAC yang bernilai broadcast otomatis, memiliki nilai broadcast. Otomatis dia akan mengirimkan semua paket ke semua jaringan yang terhubung pada switch Wilcom. Di sini kita lihat bahwa alamat MAC tujuannya masih FFF atau bersifat broadcast. Jadi otomatis dia akan mengirimkannya ke semua interface yang terhubung ke switch Wilcom tadi. Nomor 2, mengapa tidak ada P2RP yang mengarah ke PC null static? Itu dikarenakan PC null static merupakan interface yang mengirimkan paket PDU ARP-nya tadi ini terhadap ke 5 device. Perangkat mana yang menerima PDU ARP berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ARP yang datang? Bandingkan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat IP tujuan yang ada pada PDU ARP in layers. Periksa pula alamat IRP perangkat yang menolak PDU ARP. Perangkat yang bandingkan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat IP tujuan yang ada pada. Kalau perangkat yang menerima itu WiFi AP. Kalau dari server DHCP memiliki IP 10.10.10 dan untuk WiFi AP yang memiliki alamat IP karena bukan bersifat end device. Kita bisa melihatnya di sini bahwa alamat tujuannya itu 10.10.10.10 yang merupakan alamat IP dari DHCP. Terus kenapa bisa menolak itu karena perangkat ini bukan perangkat yang memiliki IP 10.10.10. Walaupun dia menerima paket, akan tetapi paket tersebut tidak akan diterima oleh interface yang ada. Ketika perangkat menerima paket, maka terjadi proses dekapsulasi. Setiap paket yang diterima di layer 1 pasti akan diteruskan ke layer 2. Di layer 2 akan dicek alamat MAC tujuan apakah sesuai dengan alamat MAC perangkat. Untuk paket ARP pada layer 2 selain alamat MAC tujuannya juga dicek alamat IP tujuan. Jadi ketika kita mengirimkan, walaupun ini bersifat broadcast, pada setiap layernya ketika mengirimkan bersifat broadcast itu juga akan dicek pada alamat IP-nya. Apabila alamat IP-nya tidak sesuai dengan destination-nya, maka walaupun dikirimkan, dia ditolak oleh interface tersebut. Oke, kita lanjut ke langkah 2, membuat ARP reply dan ARP request. Buka PDU ARP pada server DHCP Wilcom dan perhatikan alamat IP asal dan alamat MAC asal pada layer 2 table in layers. Paket tersebut merupakan paket ARP request dari PC non static karena paket ARP request tersebut ditujukan kepada server DHCP Wilcom. Perhatikan alamat IP tujuan. Server DHCP Wilcom membuat balasan berupa paket ARP replay secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer 2. Perhatikan alamat yang tertera pada layer 2 table out layers. Oke, kita buka PDU ARP pada server DHCP Wilcom. Berapa alamat MAC asal dan
alamat IP asal berdasarkan informasi tersebut. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP Filkom? MAC asalnya kita di sini bisa lihat bentar, pada layer 2. Ini. MAC asal yang kita lihat di sini adalah di sini 6A80 yang kode terakhir, kode terakhir itu 6A80 yang merupakan alamat MAC asal dari server DHCP, dan alamat IP asalnya itu 10.10.10 yang merupakan IP asal dari DHCP. Alamat tersebut diperoleh dari server DHCP itu sendiri karena dia sudah membuat ARP reply-nya secara unicast. Otomatis dia sudah mengetahui identitas dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya untuk yang ini. Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP Filkom? Tidak ada hubungannya karena alamat IP dan MAC address itu berasal dari dirinya sendiri. Nomor 2, berapa alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan berdasarkan informasi tersebut? Dari mana alamat tersebut diperoleh? Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP Filkom? Untuk alamat tujuannya itu alamat MAC tujuannya C470 yang merupakan alamat MAC dari PC static, dan alamat IP-nya itu dan alamat tujuan IP-nya 10.10.10.10 yang merupakan alamat IP dari PC static juga. Alamat MAC tersebut diperoleh dari paket ARP yang di requestkan. Informasi PC static itu didapat dari paket yang telah di request sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan tabel ARP. Tampilkan informasi tabel ARP server DHCP Filkom. Dari mana informasi tersebut terisi? Eh, Maaf tadi untuk ada kesalahan ya, sebentar. Untuk yang nomor 2 itu ternyata alamat MAC tujuannya itu 10.10.11 yang merupakan alamat IP dari PC static. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Dari mana informasi tersebut terisi? Kalau kita lihat 10.10.10.11 di sini merupakan alamat IP dari PC static. Dan C470 merupakan alamat MAC dari PC static. Dapat disimpulkan dari mana informasi tersebut terisi dari PC static atau diperoleh dari reply yang datang tadi. Oke, kita lanjut. Klik tombol klik tombol capture forward. Ap- apakah PDU dari router RUB diteruskan ke alamat jaringan yang lain? Mengapa demikian? Jadi di sini tidak ada paket dari RUB yang diterima oleh paket lainnya. Tidak diteruskan karena mereka berbeda jaringan. Karena PDU RP-nya hanya dikirimkan satu jaringan yang sama. Jadi dia tidak mengirimkan ke jaringan yang lain. Kita ke langkah C. Server DHCP Filkom mengirimkan paket ARP reply ke alamat MAC tujuan melalui SW Filkom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SW Filkom. Lanjut ke langkah C. Server DHCP Filkom mengirimkan paket ARP reply ke alamat MAC tujuan melalui SW Filkom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SW Filkom. Apakah tabel MAC mengalami perubahan? Mengapa demikian?
Mengalami perubahan ternyata ya. Karena ada paket yang datang ke dia dari server DHCP Vilcom tadi. Buka PDWRP, perhatikan pada layar 1 tabel outlier port CSW Vilcom yang mana yang 7. Mengapa hanya berisi satu port keluaran berbeda dengan hasil port pada langkah 1M. Berasal dari mana port keluaran tersebut ditentukan. SW Vilcom outliers. Yang dituju di tabel outliers ini FA01 karena sebelumnya sudah pernah lewat, maka dari itu dia akan terekam di dalamnya. Mengapa hanya berisi satu port? Karena dia bersifat unicast. Dia hanya mengirimkan paketnya dengan metode point to point. Berasal dari mana port keluaran tersebut ditentukan? Berasal dari tabel MAC address-nya. Kita bisa mengetahui bahwa paket kita akan dikirimkan ke port-port mana saja. Klik tombol pada langkah D, klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDWRP ke perangkat berikutnya. Berapa banyak duplikasi PDWRP yang dihasilkan SW Vilcom? Mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tersebut. Banyak duplikasi PDWRP dihasilkan SW Vilcom itu hanya ada satu, karena bersifat unicast. Karena unicast tersebut, maka dia hanya akan mengirim satu paket ke 1/5. Untuk alamat tujuan itu C470 yang berarti cocok dengan alamat MAC yang dituju. Nomor 2, perangkat mana yang menerima PDU ARP? Berapa alamat MAC dari perangkat tersebut? Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ARP yang datang? Bandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat MAC dan alamat IP tujuan yang ada pada PDU ARP table in layers. Pelajari juga proses dekapsulasi paket ARP sesuai langkah 1N. Jadi di sini perangkat yang menerima yaitu PC0 static. Dengan alamat MAC dengan kode terakhir itu C740 dan alamat IP-nya 10, 10, 10, 11. Perangkat tersebut menerima paket PDWRP yang datang karena destinasi IP dan MAC-nya merupakan alamat IP dan alamat MAC dari PC0 static. Maka dari itu dia akan mengirimkan ke PC0 static. Di sini berarti sudah berhasil. Di sini berarti paket sudah berhasil dikirimkan dari server DHCP ke PC0 static. Kita lanjut ke subbagian 2, mempelajari ICMP request, ICMP reply, tabel ARP, dan tabel alamat MAC dalam satu jaringan. Langkah 1, melengkapi ICMP request pada layers 2 hasil dari reply dari ARP reply. A. Pada langkah terakhir subbagian 1 terdapat lanjut ke subbagian 2, mempelajari ICMP request, ICMP reply, tabel ARP, dan tabel alamat MAC dalam satu jaringan. Langkah 1, melengkapi ICMP request pada layer 2 hasil dari ARP reply. A. Pada langkah terakhir subbagian 1 terdapat 2 PDU yaitu ARP dan ICMP. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP reply yang merupakan balasan dari server DHCP Vilcom dengan membawa alamat MAC server DHCP Vilcom. Paket ICMP tersebut merupakan lanjutan dari paket ICMP sebelumnya yang sempat disembunyikan pada langkah subbagian 1 langkah 1K. Karena ARP reply telah membawa alamat MAC tujuan server DHCP Vilcom, maka pada layer 2 paket ICMP telah terisi alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan. Buka PDWCMP yang telah terisi alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan. Buka PDWCMP dan perhatikan informasi layer 2 pada tabel outliers. ICMP. Bentar. Ya, ICMP. Perlu diingat bahwa ICMP berjalan di layer 3, sedangkan informasi layer 3 itu tersebut
Sedangkan informasi layer 3 pada PDU tersebut kosong karena informasi layer 3 ada pada PDU CMP sebelumnya yang sempat disembunyikan. Klik tombol forward, klik tombol capture forward sekali. PDU CMP bergerak ke SW Filcom. Buka kembali CLI pada SW Filcom dan tampilkan kembali isi tabel alamat Max SW Filcom. Kita klik tombol forward, bergerak ke SW Filcom. Buka kembali CLI pada SW Filcom dan tampilkan kembali isi tabel alamat Mac SW Filcom. Berapa data yang tersimpan di tabel alamat Mac tersebut? Apakah ada perubahan dari tabel sebelumnya? Mengapa demikian? Di sini terdapat 3 data yang tersimpan dan tidak ada perubahan. Karena sebelumnya paket sudah pernah lewat. Maka dari itu karena sudah tersimpan di tabel Mac, maka tidak akan ditambahkan lagi. Lalu buka PDW-CMP yang ada pada SW Filcom. Perhatikan bahwa meskipun paket SMP berkomunikasi layer 3, namun untuk perangkat switch pada umumnya berjalan di layer 2, sehingga proses enkapsulasi dan dekalkulasi hanya sampai layer 2. Perhatikan kembali PDW-CMP pada tabel out layers dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 1 dan port pada layer 1. Alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Port keluar mana saja yang tertera, mengapa pada informasi tersebut? Yang tertera pada informasi tersebut dan mengapa demikian? Jadi untuk port yang tertera yaitu FA2 karena hal tersebut saat dicek dengan IP dan alamat MAC 6A80 ini paketnya akan menuju ke FA2 yang mana FA2 ini merupakan ke server DHCP Filcom. Maka dari itu ketika dia akan ditujukan, dia akan menunjukkan destination MAC-nya yaitu 6A80. Klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDU CMP ke perangkat Filcom berikutnya. Nah, berapa banyak duplikasi PDU CMP yang dihasilkan oleh SW Filcom? Mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Banyaknya duplikasi yang dihasilkan oleh SW Filcom adalah satu, hanya satu. Karena dia bersifat unicast. Alamat MAC tujuannya itu alamat tujuannya 6A80. Dari alamat dari alamat tujuannya dia akan menuju ke server DHCP. Nomor 2, perangkat mana yang menerima PDU ICMP? Berapa alamat MAC dari perangkat tersebut? Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ICMP yang akan datang? Bandingkan alamat MAC dan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat MAC dan alamat IP tujuan yang ada pada PDU ICMP tables in layer. Pelajari juga proses dekapsulasi paket ICMP yang mirip dengan langkah subbagian 1, langkah 1, N. Paket yang menerima yaitu server DHCP Filcom. Perangkat yang menerima. Alamat MAC yang mengirim yaitu C470 dan yang menerima 6A80. Alamat IP pengirim yaitu 10.10.10.11 dan penerimanya 10.10.10.10. Karena dia bersifat unicast, otomatis dia akan menerima paket dari pengirim dan si pengirim akan mengirimkan paket kepada si penerima dengan analogi point to point, yaitu pengirimnya hanya satu, yaitu pengiriman hanya satu tujuan dan satu pengirim. Langkah 2, membuat ICMP reply dari ICMP request. Buka PDW ICMP pada server DHCP Filcom dan perhatikan alamat IP asal pada layers 3 tabel in layers. Paket tersebut merupakan paket ICMP request dari alamat IP 10.10.11 karena pada paket ICMP request tersebut ditujukan kepada server DHCP Filcom. Perhatikan alamat IP tujuan. Server DHCP Filcom membuat balasan berupa paket ICMP reply secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer 3. Perhatikan alamat yang tertera pada layer 3 dan layer 2 table out layers. Di sini ya, ada layer 3.
Nomor satu, berapa alamat IP asal dan alamat IP tujuan berdasarkan informasi tersebut? Dari mana alamat tersebut diperoleh? Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP Filkom? Alamat IP asalnya itu 10.10.10 dan destination-nya itu 11.11.11. Yang alamat 10.10.10.10 itu berasal dari diri sendiri dan alamat IP tujuan yaitu berasal dari alamat IP dari PC non static atau dari dirinya sendiri. Jadi ARP request dan ARP reply ini dihasilkan dari masing-masing interface tersebut. Untuk hubungannya itu tidak ada hubungan karena ini merupakan si pengirim, otomatis tidak ada hubungannya dengan tabel ARP. Nomor dua, berapa alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan berdasarkan informasi tersebut, dari mana alamat tersebut diperoleh. Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada server DHCP Filkom? Alamat asal yaitu 6A80 6A80 yang merupakan alamat server dari DHCP dan alamat MAC tujuan itu C470 yang merupakan alamat MAC PC0 static. Alamat MAC tersebut dari ketika melakukan SMP request dan dirinya sendiri. Di sini belum ada hubungan karena merupakan source dari masing-masing perangkat. Nomor 3, tampilkan informasi tabel ARP server DHCP Filkom. Apakah ada perubahan informasi pada tabel tersebut? Mengapa demikian? Di sini tidak ada perubahan ya, karena hal ini terjadi sudah ada sebelumnya yang didapat dari ARP request oleh PC0 static sehingga tidak terekam kembali. Lalu yang B, klik tombol capture forward server DHCP Filkom, mengirimkan paket ICMP reply ke alamat IP tujuan melalui SW Filkom berserta alamat yang ada pada SW Filkom. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? Mengapa demikian? Di sini tidak ada perubahan karena sebelumnya sudah ada ARP request yang datang ke SW Filkom sehingga tidak ada perekaman paket yang datang. Kali itu dikarenakan ARP request-nya sama saja memiliki alamat IP tujuan dan alamat IP request yang sama. Buka PDCMP, perhatikan pada layer 1 table outliers. Port SW Filkom mana yang 7 mengapa hanya berisi satu port keluaran, berasal dari mana port keluaran tersebut. Pada outliers. Di sini port SW yang dituju itu port FA01 atau port PC0 static. Karena dia berasal dari mana mengapa hanya berisi satu port keluaran? Karena dia yang dituju oleh karena itu dia mengirimkan ke port satu saja karena sudah ditentukan oleh tabel MAC address-nya di mana tujuannya itu C470 yang merupakan alamat PC0 statiknya. Terus berasal dari mana port keluaran tersebut ditentukan? Port keluaran tersebut ditentukan dari jaringan yang terhubung dan alamat MAC yang ada sehingga ketika dicek di MAC address-nya tabel akan mengeluarkan port yang ditentukan tadi. Menuju ke C, klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDU ICMP ke perangkat berikutnya. Mengapa perangkat tersebut menerima PDU ICMP yang datang? Kalau kita lihat paketnya akan menuju ke C470 yang merupakan perangkat MAC address dari PC 0 static. Klik PC 0 static dan perhatikan pada tampilan command prompt tersebut terdapat informasi. Oke, kita buka command prompt.
Dapat reply from 10 10 10 10. Informasi tersebut menandakan bahwa pengiriman paket TCMP yang pertama telah berhasil mendapat balasan dari node yang dituju dengan alamat IP tertentu. Untuk yang E, klik tombol capture forward sekali lagi, maka akan muncul PDCMP kembali. Paket tersebut merupakan paket TCMP yang kedua dari bagian ping pada langkah. Klik tombol play untuk melihat proses pengiriman paket TCMP request dan replay. Sembari melihat proses tersebut, klik BC0 static untuk melihat informasi balasan paket TCMP yang tertera melalui command prompt. Kita tombol play. Ya, di sini sudah terlihat. Di sini kita sudah mengetahui bahwa paket ping itu terjadi karena apa dan bagaimana. Ya, di sini paketnya masih berjalan, masih dikirimkan. Ya, di sini sudah selesai. Paket yang dikirimkan adalah 4 dan yang diterima 4 juga dengan loss-nya atau dengan loss itu tidak ada atau nol. Nah, di sini sudah selesai ya karena terdapat buffer full. Di sini kita lalu kita ini. Nah, tadi kan sudah berhenti ya. Simulasi akan berhenti ketika tampil peringatan buffer full. Klik tombol view previous page untuk melihat proses pengiriman video sebelumnya. Buka kembali command prompt dari PC0 static. Ya, paket yang dikirim itu 4. Dan berapa informasi sample reply yang diterima berdasarkan di, bentar. Di sini ya, informasi yang didapat bisa dilihat pada command prompt. Oke, kita masuk ke subbagian 3, mempelajari ARP request, ARP reply, tabel ARP, dan tabel alamat MAC dalam jaringan yang berbeda. Langkah 1. Membuat ARP request dengan ping BC1 static ke server web dan email UB. Klik BC1 static dan buka command prompt pada tab desktop. Ketik ARPA untuk melihat tabel ARP pada BC0 static. Lalu tampilkan juga tabel ARP server web dan email UB saat ini.
Di sini masih kosong ya tabelnya. Untuk PC1 statik, server dan web email. Kita buka desktop command prompt, lalu buka RPA, lalu ketik RPA. Ya, sini juga masih kosong. Untuk melihat tabel ARP-RUP, masuk ke dalam CLI dan ketikkan show ARP. Secara default, seluruh interface yang aktif di router akan dimasukkan ke dalam tabel ARP. Perhatikan alamat IP dan alamat MAC yang tertera pada tabel ARP tersebut. Di sini kita buka RUB, lalu pada CLI-nya kita ketikkan show ARP. Di sini secara default, semua perangkat yang tergabung ke router UB akan terekam di tabel ARP yang ada pada router UB. Oke, lalu kita ke langkah D, klik swfilcom dan buka CLI dan ketikkan perintah show MAC address table untuk menampilkan tabel alamat MAC yang tersimpan pada swfilcom. Kita ketik show MAC. Di sini terekam satu device dari port FA06 dengan alamat MAC address 1201 dan di sini 1201 merupakan alamat MAC dari router UB. Lalu kita ke langkah E, buka kembali command prompt pada PC1 statik dan ketikkan perintah ping 175.45.184.70 yang merupakan alamat IP dari server web dan email UB untuk menguji koneksi antar node tersebut. Dua PDU akan dihasilkan yaitu ARP dan ICMP. Kita klik C1. Nah, kita klik simulation. Lalu kita edit filter. Lalu pilih ARP dan ICMP. Udah. Di sini lalu kita klik ke channel 1 statik lalu buka command prompt. Lalu kita buka command prompt. Ping 175.45.184.70. Ping 175.45.184.70. Nah, di sini secara otomatis akan ada paket. Ya, untuk langkah E di sini sudah melakukan ping 175.145.184.70 di PC 1 statik. Lalu kita akan menuju ke nomor 1, buka PDU CMP berapa alamat asal dari PDU CMP tersebut, dari mana alamat IP tersebut diperoleh di CMP. Ya, di sini alamat asalnya itu 10.10.10.12 didapat dari dirinya sendiri karena PC statik 01 memiliki identitasnya sendiri. Untuk nomor 2 itu berapa alamat IP tujuan dari PDW CMP tersebut, dari mana alamat asal dan di mana alamat IP tersebut diperoleh. Nah, di sini alamat IP tujuannya itu 175.45.184.70. Dapat dari ping yang dilakukan sebelumnya ke server web dan email UB. Nomor 3, berapa MAC asal yang seharusnya dicantumkan, dari mana alamat MAC tersebut diperoleh.
Alamat MAC asal yang harusnya dicantumkan adalah 0000 CEB 8625, bukan FFFF. Melainkan alamat MAC dari server web dan alamat UB. Alamat itu diperoleh dari dirinya sendiri. Nomor 4. Berapa alamat MAC tujuan yang dia harusnya dicantumkan? Apa hubungannya dengan tabel ERP? Alamat yang harusnya tercantum yang harusnya tercantum adalah dengan kode akhir 8625. Tabel ERP ini untuk mengetahui pengalamatan IP address dengan MAC address. Namun karena alamat IP dari server UB tidak tercantum dalam tabel ERP, maka sistem akan membuat paket ERP request untuk mendapatkan alamat MAC-nya. Nomor 5. Mengapa layer 2 PDWCMP kosong? Karena kita belum mengetahui MAC address-nya, maka dari itu di layer 2 bernilai 0. Perintah ping menghasilkan paket ICMP. Mengapa terdapat PDWRP ketika perintah ping dijalankan? Mengapa terdapat paket PDWRP ketika perintah ping dijalankan? Karena belum diketahui alamat MAC-nya. Maka sistem akan membuat paket ERP request itu tadi. Buka PDWRP, berapa alamat MAC asal dari PDWRP tersebut? Dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Alamat MAC tujuannya di sini tertulis FFFF. Alamat ini digunakan untuk broadcast karena untuk mendapatkan alamat MAC tujuan, makanya dia mendapatkan alamat MAC broadcast terlebih dahulu. Untuk nomor 9, berapa alamat IP asal dari PDWRP tersebut? Dari mana asal IP tersebut diperoleh? Alamat IP asal itu 10.10.10.12, alamat itu berasal dari dirinya sendiri atau PC 01 static. Nomor 10. Berapa alamat IP tujuan dari PDWRP tersebut? Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Mengapa berbeda dengan alamat pada perintah ping? Alamat IP tujuan yaitu 10.10.10.1. Alamat itu didapat default gateway, berbeda karena IP dari ping 17545 itu di luar dari jaringan yang sama. Ketika akan mengirimkan paket itu harus melewati default gateway terlebih dahulu. Dari PDWRP ini dapat diketahui bahwa pengiriman ARP antara dalam satu jaringan terhadap beda jaringan akan memberikan alamat IP tujuan yang berbeda. Hal tersebut akan dikarenakan kita harus melewati default gateway terlebih dahulu. Klik tombol forward PDWRP. Klik tombol forward, PDWRP bergerak ke SW Filcom, sedangkan PDWCMP akan disembunyikan. Buka kembali CLI pada SW Filcom dan ketikkan kembali perintah show MAC address. Berapa data yang tersimpan di tabel alamat MAC tersebut? Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Terdapat perubahan. Di sini terdapat 2 paket yang terekam. Nomor 2. Perhatikan kolom MAC address dan port. Perangkat mana saja yang memiliki alamat MAC tersebut? Mengapa nilai pada kolom port seperti itu? ADBE merupakan alamat MAC dari PC 01 static dan 1201 merupakan alamat dari router UB. Karena sesuai dengan jalur kabel datanya paket ARP request ke SW Filcom tadi. Itulah mengapa nilai pada kolom port seperti ini ya. Lalu buka pada buka PDWRP yang ada di SW Filcom, perhatikan pada tabel outliers dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut dan mengapa demikian? Di sini terdapat port 1, 2, 4, 5, dan 6. Mengapa demikian? Karena PC static ini tidak akan menerima paket itu, sehingga paket yang memiliki nilai MAC FFFF akan di-broadcast sesuai dengan jalur dari SW Filcom tadi, sehingga paket yang terdapat pada jalur yang ada pada jaringan tersebut akan menerima seluruh paket dari PC 01 static. Klik tombol forward sekali lagi untuk memindahkan PDWRP ke perangkat berikutnya.
Nomor satu, berapa banyak duplikasi PDORP yang dihasilkan oleh SW Filkom? Mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tujuannya. 5 paket yang dihasilkan karena sesuai dengan port tadi. Ketika dia berada di dalam satu jalur yang sama, maka dia akan mengirimkan semua paket itu dan paket itu akan dikirimkan ke paket-paket yang terhubung dalam satu jaringan. Karena MAC address tersebut bernilai broadcast. Alamat MAC tujuannya di sini itu masih bersifat broadcast. Nomor 2, mengapa tidak ada P2RP yang mengarah ke PC1 static? Karena dia merupakan source yang mengirimkan paket tersebut. Nomor 3, perangkat mana yang menerima PDURP? Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Mengapa perangkat tersebut menerima PDURP? Yang datang, bandingkan alamat IP perangkat tersebut terhadap alamat IP tujuan yang ada pada PDURP in layers. Periksa pula alamat IP menolak PDURP. Perangkat yang menerima itu ada PDURP, itu ada WiFi IP dan router UB. Walaupun perangkat Walaupun mereka semua menerima, akan tetapi paket yang datang ditolak. Karena mereka bukan end device, makanya mereka itu menolak. Terus kenapa tidak di sini di WiFi IP itu tidak ada alamat karena bukan end device? Lalu kita bandingkan dengan rocket yang menolak. Alamat MAC bersifat broadcast dan destination IP-nya 10.10.10.1 yang merupakan alamat dari router UB. Lalu kita menuju ke langkah 2. Buka PDURP pada RUB dan perhatikan alamat IP asal dan alamat MAC asal pada layer 2 in layers. Paket tersebut merupakan paket RP request dari PC1 static karena paket RP request tersebut ditujukan kepada RUB. Kepada RUB. RUB membuat balasan berupa paket ARP repli secara unicast dan menjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer 2. Perhatikan alamat layers yang tertera pada layer 2 tabel out layers. Berapa MAC asal dan alamat IP asal berdasarkan informasi tersebut. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada RUP? Alamat MAC asal itu 1201. Alamat tersebut diperoleh dari diri sendiri. Ini sama sekali tidak ada hubungannya karena tabel ARP-nya belum ada sehingga tidak ada perekaman pada router UB. Nomor 2, berapa alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan berdasarkan informasi tersebut. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Apakah ada hubungannya dengan tabel ARP yang ada pada RUB? Alamat tujuan eh, Alamat MAC tujuan adalah ADBE. IP tujuannya itu 10.10.10.12. Alamat tersebut diperoleh dari repli yang diterima dan belum ada hubungannya dengan tabel ARP. Nomor 3, tampilkan informasi tabel ARP RUB. Dari mana informasi tersebut terisi? Jadi informasi tersebut diperoleh dari RP request yang telah dikirimkan. Lalu kita ke B, klik tombol capture forward. Apakah PDU dari router UB diteruskan ke alamat jaringan lain? Mengapa demikian? Jadi tidak diteruskan karena berbeda jaringan. Lalu C, RUB mengirimkan paket RP replik alamat MAC tujuan melalui SW Filkom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SW Filkom. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? Mengapa demikian?
Di sini tidak mengalami perubahan dari sebelumnya karena sebelumnya sudah terisi, maka dari itu ketika paket yang sama dikirimkan maka tidak ada perekaman paket yang sama. Buka PDORP, perhatikan pada layer 1 tabel outliers. Port SW Filcom mana yang dituju, mengapa hanya berisi satu port keluaran, berasal dari mana port keluaran tersebut ditentukan. Port yang dituju itu ada FW3, FA3. Karena dari tabel MAC address tadi itu MAC address-nya dari MAC address ADBE atau MAC address PC01 static. Nih, ADBE. Kita klik tombol forward sekali lagi untuk memindahkan PDUARP ke perangkat berikutnya. Berapa banyak duplikasi PDUARP yang dihasilkan oleh ESW Filcom? Mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Di sini hanya ada satu paket yang dihasilkan. Dan mengapa demikian? Karena unicast, dia akan mengirimkan point to point. Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Alamat tujuan itu masih ke MAC saat ke PC1 static. Perangkat mana yang memberikan PDUARP, berapa alamat MAC dari perangkat tersebut, berapa alamat IP dari perangkat tersebut, mengapa perangkat tersebut menerima PDUARP yang datang, bandingkan alamat MAC dan IP perangkat tersebut terhadap MAC dan alamat tujuan dan alamat IP tujuan yang ada pada ARP layers in layers. Perangkat yang menerimanya yaitu PC1 static. Alamat MAC pada perangkat tersebut 002 4A2 ADBE. Alamat IP yaitu 10.10.10.12. Karena informasi yang diterima atau informasi yang dikirim itu sama seperti informasi dari PC1 static. Jadi PC1 static ini yang mengirimkan dari router UB sehingga pada ICMP-nya akan diterima. Lalu kita lanjut ke sub bagian 4. Pada langkah terakhir sub bagian 3 terdapat dua PDU yaitu RP dan ICMP. Paket RP tersebut bukan paket RP reply yang merupakan balasan dari RUB dengan membawa alamat MAC RUB. Paket ICMP tersebut merupakan lanjutan dari paket ICMP sebelumnya yang sempat disembunyikan pada langkah sub 3 langkah 1F. Karena RP reply telah membawa alamat MAC tujuan RUB, maka pada layer 2 paket ICMP telah terisi alamat MAC asal dan alamat MAC tujuan. Buka PDU ICMP dan perhatikan informasi layer 2 pada tabel outlier. Ya, perhatikan bahwa informasi alamat MAC tujuan pada layer 2 bukanlah alamat MAC dari server web dan email UB. Web dan mail UB, melainkan alamat MAC dari RUB karena alamat MAC hanya berkomunikasi dalam satu jaringan. Di alamat MAC-nya ini masih 1201 yang merupakan dari router UB, dapat dibuktikan di tabel konfigurasi. 121 RUB. Lalu kita lanjut ke langkah C, klik tombol capture forward sekali, PDCMP bergerak ke SW Filcom. Gua kembali CLI pada SW Filcom dan tampilkan kembali isi tabel MAC SW Filcom. Lalu kita buka tabel ya di sini. Kita ketikkan berapa data yang tersimpan di tabel alamat MAC tersebut. Apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya? Mengapa demikian? Ya, data yang tersimpan di sini itu masih 2 dan tidak ada perubahan tabel karena paket ARP-nya masih sama yang dikirimkan. Perhatikan kembali PDUCMP pada tabel outliers dan catat nilai alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1.
Nomor satu, port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut? Mengapa demikian? Port keluarannya yaitu FA06. Karena pada tabel MAC yang ada pada SW Filkom sudah disebutkan bahwa FA06 adalah port keluarannya. Lalu klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan PDUICMP ke perangkat berikutnya. Berapa banyak duplikasi PDUICMP yang dihasilkan oleh SW Filkom? Mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tujuannya. Banyak Berapa banyak duplikasi yang dihasilkan oleh Filkom? Mengapa demikian? Banyak paket duplikasi yang dihasilkan itu ada satu. Dan untuk perangkat yang menerima itu router UB dengan alamat IP 175.45.184.70. Alamat ini gagal diterima dikarenakan gagal mengirimkan ke server main dan DHCP UB. Dia gagal karena harusnya mengirimkan ke server mail dan web UB, bukan ke router UB, RUB. Sehingga paket yang ada pada router UB secara otomatis akan ditolak. Ah, Cukup sekian ya studi kasus ini akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.